Selamat pagi, Bapak. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Peran Hukum dalam Pemberantasan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kampus dan Ruang Publik. Kami dari kelompok 12, Literasi Digital, KPD2. Perkenalkan, nama saya Hesti Banastio Rahayu dari Fakultas Hukum dengan NRP 120, 125, 121. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Celine Teiser, Fakultas Hukum, NRP 120, 125, 118. Jadi pertama-tama kita bahas latar belakangnya. Nah, secara umum kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah sistematik di Indonesia. Terjadi di berbagai ranah, termasuk dua ruang yang seharusnya aman, yaitu kampus dan ruang publik. Di kampus, korban seringkali menghadapi budaya menyalahkan, ketidakjelasan mekanisme pengaduan, dan pembiaran oleh institusi. Sedangkan di ruang publik, korban menghadapi kerentanan dengan minimnya perlindungan hukum yang langsung dan efektif. Lanjut. Nah, dari sini lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS pada tahun 2022 menjadi momentum historis. UU ini menawarkan paradigma baru dengan pendekatan yang korban sentris dan mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diakui secara jelas oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Oleh karena itu, kami mengambil topik ini karena sangat relevan untuk diteliti. Gunanya juga untuk menganalisis sejauh mana peran hukum dalam kekerasan seksual di kedua ruang strategis ini, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Lanjut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana peran hukum, khususnya UU TPKS, dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus atau ruang publik. Yang kedua adalah apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi UU TPKS di lingkungan kampus dan ruang publik. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami, yaitu yang pertama, menganalisis efektivitas dan peran UU TPKS dalam pemberantasan kekerasan seksual di kampus dan ruang publik. Yang kedua adalah mengidentifikasi kendala dan tantangan implementasi UU TPKS di kedua ranah tersebut. Selanjutnya adalah metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan metode analisis kualitatif, deskriptif dengan pendekatan studi kasus, analisis dokumen, legal research, menganalisis teks UU TPKS, peraturan turunannya, dan peraturan internal kampus, SK, pedoman, terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di area kampus. Selanjutnya adalah analisis isi media atau konten analisis, menganalisis pemberitaan media online untuk memahami planning kasus, respons institusi, dan pengembangan implementasi UU TPKS. Yang selanjutnya adalah analisis data sekunder dari media sosial. Media sosial yang kami gunakan adalah Instagram. Kami mengamati postingan, komentar, dan story dari akun-akun terkait untuk mengukur sentimen publik, pemahaman, dan hambatan yang dirasakan oleh masyarakat mengenai UU TPKS ini sendiri. Nah, ini bukanlah pengumpulan data primer yang ketat, tetapi untuk melengkapi analisis dengan suara publik yang aktual. Terakhir, referensi yang kami ambil yaitu dari buku ajar tentang hukum perlindungan anak dan perempuan. Di sini, buku ini menjelaskan bahwa peran hukum adalah menetapkan norma yang melarang tindakan kekerasan seksual dan mendefinisikan relasi kuasa yang mesti diwaspadai, misalnya dalam hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban, sehingga menciptakan landasan untuk melakukan intervensi lebih dini. Dari sini, melalui regulasi juga diupayakan edukasi untuk pembentukan kesetaraan gender dan kesetaraan perempuan yang menjadi bagian dari upaya struktural agar kekerasan seksual tidak terjadi. Buku ini juga menyebutkan pentingnya sensitivitas gender dalam masyarakat. Selain itu, hukuman terhadap pelaku hukum juga harus menjamin pemulihan korban, seperti aspek fisik, psikologis, dan sosial.
Buku ini juga menyinggung pentingnya peran hukum dalam menjamin hak-hak korban, termasuk pendampingan korban perempuan. Lanjut. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.